Selamat hari Minggu, umat Tuhan yang terkasih. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yoel Ang dari GKI Denpasar. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak warta lisan untuk minggu ini. Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabarnya? Kami berharap tentunya saudara semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan bersama saya hadir Pendeta Franciscus Octavianus Turino. Bagaimana kabarnya Pak Frans? Kabar baik Kak Cindy. Oke, nah saudara, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus secara online. Nah, ini pertama kalinya kita adakan ya secara online ini, dan Sinode sudah membuatkan panduan mengenai tata laksana perjamuan kudus selama masa pandemi. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan perjamuan kudus. Jadi sebenarnya apa sih Pak Frans makna mengenai perjamuan kudus itu dan mengapa kita harus melakukannya? Ya, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang kita lakukan, dan perjamuan kudus itu dilakukan karena Tuhan Yesus sendirilah yang memerintahkannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, artinya perjamuan kudus menjadi sesuatu yang penting untuk kita ikuti, karena melalui perjamuan kudus itu kita kembali mengingat dan memaknai akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu maknanya. Oke, nah sekarang perjamuan kudus akan dilaksanakan secara online. Ya. Jadi apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh jemaat dalam menghadapi perjamuan kudus ini? Ya, inilah pertama kalinya kita melakukan perjamuan kudus secara online. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memang ada perbedaan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara akan mengikuti sakramen perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Nah, dengan demikian apa yang perlu disiapkan di dalam mengikuti perjamuan kudus ini yaitu roti perjamuan. Kalau biasanya di gereja kita semua ikut perjamuan kudus mengambil roti dan anggur yang disediakan, diedarkan oleh majelis jemaat. Tapi karena masa pandemi ini kita melakukannya di rumah masing-masing, maka Bapak Ibu Saudara diminta untuk menyediakan roti tawar di rumah masing-masing, lalu dipotong menjadi kotak-kotak begitu ya, yang biasanya untuk ikut perjamuan kudus. Itu yang pertama yang perlu disiapkan. Jadi roti tawar itu perlu disiapkan secara mandiri oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sedangkan anggurnya, anggur perjamuan kudus akan disediakan oleh majelis jemaat di gereja dan dapat diambil dari tanggal 1 sampai 6 Februari pada jam kerja di kantor gereja. Jadi Bapak Ibu yang mau mengambil air anggur yang disediakan dalam cup, dalam kemasan, dapat mengambilnya dari tanggal 1 sampai 6 Februari pada jam kerja di kantor gereja. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mau mengambil air anggur, bisa juga menyediakan secara mandiri di rumah. Atau Bapak Ibu yang tidak bisa minum anggur, juga bisa menyediakan air teh atau air putih. Ya, jadi baik anggur maupun roti perjamuan itu menjadi simbol yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi kita tidak terikat pada roti dan anggurnya, tapi makna di balik simbol itu.
Jadi itu yang memang berbeda dan itu yang perlu dipersiapkan secara mandiri oleh kita di rumah masing-masing. Baik, berarti jemaat boleh menyiapkan secara mandiri maupun mengambil anggur dari gereja. Betul. Gitu ya Pak Frans ya. Iya. Kemudian kalau untuk pelaksanaan ibadahnya sendiri, sebenarnya apakah ada perbedaan antara ibadah onsite atau dengan ibadah online? Ya, nah untuk pelaksanaan ibadah kebaktian perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakan dalam 2 jam ibadah, yaitu pukul 8.30 pagi dan pukul 17 sore yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKI PTI. Nah ini yang berbeda dengan siaran yang biasanya kebaktian minggu. Bedanya apa? Setelah jam kebaktian itu, maka Bapak Ibu Saudara tidak bisa lagi mengakses ibadah di tanggal 7 Februari tersebut. Jadi hanya ditayangkan live streaming. Setelah selesai ibadah jam 8.30 maka video itu di YouTube tidak akan ada lagi. Nanti akan ada live streaming lagi pukul 17. Ini bukan ulangan, bukan recording tapi live juga pukul 17. Kemudian setelah itu juga Bapak Ibu tidak lagi bisa mengakses video tanggal 7. Kenapa demikian? Karena makna dari perjamuan kudus ini adalah kita hadir dalam persekutuan bersama secara real time. Ya, sehingga tidak ada yang namanya recording tapi real time. Yang berbeda hanyalah tempat kita. Ya. Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing, sedangkan di gereja juga ada dilayani perjamuan kudus. Jadi sekali lagi hanya di pukul 8.30 dan pukul 17 kebaktian ditayangkan secara live streaming dan tidak dapat dilihat kembali setelah jam itu. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai perjamuan kudus online yang akan kita ikuti bersama pada tanggal 7 Februari yang akan datang. Selamat mempersiapkan diri, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, tidak terasa kita sudah tiba di akhir bulan pertama di tahun 2021. Kasih kuasa dan anugerahnya tidak henti-hentinya kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap berpegang dan berharap pada Tuhan saja, karena kita yakin bahwa hanya Dialah Allah yang akbar, yang maha kudus satu-satunya, yang layak kita agungkan. Mari sembah Allah yang berkuasa di atas isi dunia. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami,
agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Ibadah minggu ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, besar dan ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, titahnya teguh dan kokoh untuk selamanya. Bersyukur kita sebagai anak-anaknya bisa mengenal Allah yang kuasanya begitu heran dan besar, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi belum semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Jadi, bagaimana sebaiknya kita hidup supaya semua orang mengenal dan takjub akan kuasa Tuhan? Saudara, sebagai pribadi yang mengaku sudah mengenal Allah, seringkali kita tidak sadar bahwa sikap dan tutur kata kita kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita datang saat ini kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dosa darinya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan, ya Bapa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saat ini kami mengakui segala dosa-dosa kami. Terutama di saat kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Tutur kata dan perbuatan kami, sikap hidup kami tidak menjadi contoh yang baik untuk orang bisa mengenal Kristus dalam diri kami. Karena kami masih sering melukai hati sesama kami, menyakiti perasaan orang-orang terdekat dengan kami. Baik itu anggota keluarga kami, pasangan kami, suami atau istri, orang tua kami, anak-anak kami, kerabat kami, para tetangga kami. Seringkali kami melukai hati mereka. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan dosa di hadapan-Mu. Dan mampukan kami untuk boleh hidup lebih benar, untuk boleh mengalami perubahan dan pembaharuan. Sehingga kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang memperjumpakan kasih Tuhan kepada sesama yang berjumpa dengan kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Saudara diundang untuk berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dan bertobat dari dosa kita, berita anugerah hari ini disampaikan dari Mazmur 111 ayat 4 dan 9 yang berbunyi demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dia yang telah datang ke dunia ini adalah satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Dengan sabdanya orang buta celik, orang sakit sembuh, dan orang tuli mendengar. Sungguh menakjubkan Tuhan kita yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta jeli, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Oleh karena itu kami butuh pertolongan Roh Kudus, agar firman yang sebentar kami baca dan renungkan, boleh betul-betul kami mengerti dengan baik, dan pada akhirnya juga boleh kami lakukan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya,
Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Ya, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Takjub. Itulah yang saya rasakan ketika saya memesan satu porsi rujak cingur di salah satu lokasi di kota Surabaya. Saudara, dengan harga yang relatif murah, saat itu saya ingat betul saya mendapatkan porsi yang begitu banyak. Dan bahkan saking banyaknya, sampai-sampai pada saat itu saya tidak bisa menghabiskannya sekaligus. Murah, meriah, enak, porsi besar. Mantap, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, rasa takjub yang mungkin sama nampaknya juga dialami oleh orang banyak pada kisah yang tadi kita baca. Tentu bukan takjub pada rujak cingur, tetapi takjub kepada sosok Yesus yang saat itu dikisahkan sedang mengajar. Di ayat 22, saudara, ditulis demikian. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, yang menarik, penyebab rasa takjub mereka, karena orang banyak saat itu merasa ada kuasa di dalam diri Yesus. Dan kuasa ini yang tidak didapati ketika mereka mendengar khotbah atau pengajaran dari para ahli Taurat. Menarik. Kuasa apa yang dimaksudkan di sini? Ya tentu saudara, kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa Allah. Bahwa pengajaran yang disampaikan saat itu langsung bersumber dari sang firman Allah itu sendiri. Sederhananya, tentu akan berbeda rasanya jika Yesus, sang firman Allah itu sendiri yang berkhotbah, bukan? Ya jelas beda. Sang firman Allah sejati itu yang khotbah sama ahli Taurat yang khotbah. Tentu rasanya akan sangat berbeda. Ini ibarat jika sebuah nyanyian, saudara, sebuah nyanyian itu langsung dinyanyikan oleh sang penciptanya sendiri. Tentu kita yang mendengar akan terasa lebih mantap, bukan? Kenapa? Ya, yang menyanyikan adalah sang penciptanya sendiri. Dia tahu titik-titik penghayatannya. Dia tahu bagaimana harus menjiwai nyanyian itu dengan maksimal. Apalagi saudara, kenapa kok orang banyak saat itu membandingkan Yesus itu jauh lebih baik daripada para ahli Taurat? Ya, karena memang salah satunya para ahli Taurat pada zaman itu sudah dikenal sebagai sosok yang tidak berintegritas. Bahwa antara apa yang mereka ajarkan dengan sikap mereka sehari-hari nggak sejalan. Oleh karena itu ya lumrah saja jikalau orang banyak saat itu merasa, wah Yesus memang lebih baik pengajarannya, lebih punya kuasa dibanding para ahli Taurat. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak berhenti sebatas itu saja. Kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus itu semakin nyata dengan adanya peristiwa eksorsisme, sebut saja begitu, pengusiran roh jahat. Ayat 23 merekam bahwa pada saat itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara, terus terang ketika saya membaca teks ini, saya tergelitik bahwa kok beda ya sama yang di film-film. Ada loh ternyata saudara, orang kerasukan roh jahat di rumah ibadat. Kan biasanya kalau di film-film itu kerasukan roh jahat itu di kuburan, di rumah kosong kan begitu ya.
Ini di rumah ibadat, kerasukan roh jahat. Ya, paling tidak ini membuktikan bahwa si jahat ternyata bisa buka praktek dimanapun. Bahkan termasuk di rumah ibadat sekalipun. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca kisah ini, sederhana. Ketika roh jahat itu menyampaikan banyak hal kepada Yesus, Yesus tidak banyak berkata. Tanpa banyak berkata, Yesus pun mengusir roh jahat itu dengan sebuah kalimat. Diam, keluarlah daripadanya. Dan roh itu pun pergi. Ya saudara, semudah itu Yesus mengusir roh jahat. Cukup bermodalkan satu kalimat pendek. Saudara, sekali lagi peristiwa ini menunjukkan bahwa memang Yesus betul-betul punya kuasa ilahi. Sehingga roh jahat pun tunduk dan taat kepadanya. Ngeyel pun gak berani mereka. Nah, saudara yang terkasih, melalui kisah pendek ini, kita jadi tahu bahwa melalui Yesus, kuasa Allah didemonstrasikan secara utuh dan menyeluruh, lengkap. Kuasa Allah yang maha dahsyat itu hadir, menyapa kehidupan umat. Luar biasa, bukan? Tidak heran jika orang banyak saat itu takjub melihatnya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika hari ini kita membahas tema tentang takjub pada kuasa Allah. Dan ketika dalam kisah yang menjadi bacaan kita hari ini, di situ disampaikan bahwa orang banyak saat itu ternyata juga takjub pada kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini masih menjadi umat yang punya kemampuan untuk merasa takjub atau kagum pada kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita? Kapan terakhir kali Anda merasa takjub akan karya dan kuasa Allah dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan karena sudah terlalu lama jadi orang Kristen, kita sudah mulai kehilangan rasa takjub itu. Saudara, konon, belum tentu benar, tetapi bisa jadi benar. Saudara, konon kemampuan untuk takjub pada diri manusia makin lama berpotensi makin pudar seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tua, biasanya kita akan semakin sulit untuk dibuat takjub. Loh, kok bisa? Contoh, saudara, dulu ketika kita kecil, ketika kita saat itu diberi uang 5.000 rupiah, saudara, saya bayangkan mungkin saat itu kita sudah senangnya luar biasa. Asik, dapat 5.000. Ya, ntar lagi kan Imlek kan ya. Ketika kita masih kecil dapat angpau isinya 5.000 itu sudah aduh senengnya bukan main, takjub. Sudah kepikir mau beli ini, mau beli itu, mau beli mainan ini, mau beli mainan itu. Tetapi sekarang saudara, ketika kita sudah gede, ketika mungkin kita diberi uang 5.000 itu, mungkin uang sejumlah itu sudah tidak begitu terasa luar biasa, bukan? Dulu mungkin ketika kita masih kecil, saudara, diajak makan ayam goreng di KFC atau McD, aduh kita sudah merasa bahagia banget. Seneng bisa makan ayam goreng. Tapi mungkin sekarang, ketika kita makan ayam goreng itu, mungkin sudah terasa biasa saja, bukan? Oleh karena itu menurut saya, nampaknya memang lebih mudah membuat anak kecil merasa takjub
ketimbang orang dewasa. Mengapa? Salah satunya, saudara, adalah karena anak kecil lebih bisa menghargai hal-hal yang mungkin itu nampak sepele dan sederhana. Mereka bisa takjub, mereka bisa bahagia dengan hal-hal yang mungkin buat kita itu nampak receh, tapi tidak untuk mereka. Nah, oleh karena itu, saudara, agar tema kita pada hari ini betul-betul dapat terwujud dalam kehidupan kita. Agar kita ini bisa lebih mudah takjub pada kuasa Allah yang terjadi dalam keseharian kita. Resepnya sederhana. Jadilah seperti anak kecil yang punya kepekaan pada hal-hal sepele dan sederhana. Tidak perlu menunggu mujizat besar dan fenomenal itu terjadi dalam kehidupan Anda. Baru Anda bisa takjub kepada Allah. Tidak perlu nunggu itu. Tetapi melalui hal-hal kecil yang sederhana sekalipun, sebetulnya kita bisa takjub pada kuasa dan karya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Yohanes Calvin mengatakan bahwa justru semakin beriman seseorang akan membuat dia bisa merasakan kehadiran Allah dalam keseharian dan rutinitasnya. Bahkan dalam hal yang nampak sepele sekalipun. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, dia justru akan semakin mudah merasa takjub. Bahkan pada hal-hal yang nampak sepele sekalipun. Hal sepele itu akan membuat dia mengingat akan karya dan kuasa Allah. Menarik ya, saudara? Dia juga akan takjub pada hal-hal yang nampak sederhana, yang ada pada keseharian hidupnya, yang bahkan dia jumpai setiap hari. Dia akan bisa melihat kasih dan kuasa Allah melalui hal-hal kesehariannya. Dan karena dia begitu mudah takjub pada karya dan kuasa Allah, dia juga bisa dengan begitu mudahnya bersyukur, saudara. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar takjub dengan hal-hal yang mungkin seringkali terlewatkan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk Anda para suami, sebetulnya Anda bisa melihat karya dan kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan Anda setiap hari dan takjub padanya. Melalui wajah istri Anda. Seharusnya, hai Anda para suami, Anda harusnya takjub ketika melihat wajah istri Anda. Loh, kok bisa? Iya, itu anugerah Tuhan. Pernah nggak Anda berpikir, kok ya ada loh perempuan yang mau menikahi Anda? Padahal kan, saudara, Anda kan bukan laki-laki terbaik toh di jagat raya ini. Pasti banyak laki-laki yang lebih kaya dari Anda, pasti banyak laki-laki yang lebih ganteng dari Anda, pasti banyak laki-laki yang lebih romantis dari Anda. Saya yakin itu. Anda bukan stok terbaik. Nah, makanya Anda pernah bertanya enggak pada diri Anda sendiri? Kok ya ada ya perempuan yang mau nikah denganku, sehidup semati denganku, walaupun aku bukan laki-laki yang terbaik. Harus diakui, kadang para suami itu kan menjengkelkan, toh saudara. Apatis, nggak ngerti maunya istri apa. Kadang kala ngamuan, istrinya dimarahi terus, banyak maunya, dan lain sebagainya. Lihat, bukankah kita para suami juga bukan makhluk yang sempurna-sempurna amat toh?
Oleh karena itu, saudara, percayalah kalau sampai saat ini istri Anda masih tetap mau mencintai Anda, yang menjengkelkan itu, maka itu kuasa Allah. Demikian juga untuk Anda para istri. Seharusnya Anda takjub ketika melihat wajah suami Anda. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Sama dengan yang tadi. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, kok ya ada laki-laki yang mau nikah dengan Anda? Padahal kan Anda bukan perempuan terbaik di dunia ini, toh? Masih banyak perempuan yang lebih cantik dari Anda, lebih seksi dari Anda, lebih nurut dari Anda. Tapi kok ya ada yang mau dengan Anda yang tidak sesempurna itu. Belum lagi kalau pas kumat, wah cerewetnya bukan main toh para istri itu. Kadang oversensitif, dikit-dikit ngamuk tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba nangis, seringkali membuat para suami kebingungan. Belum lagi ngomel, dan belum lagi kalau masakannya kebanyakan garam, saudara. Anda bukan sosok terbaik di dunia ini. Oleh karena itu, kalau saat ini suami Anda masih mau mencintai Anda, percayalah itu karena kuasa Allah bekerja. Ketika saat ini suami Anda masih mau mencintai Anda walaupun Anda mungkin cerewet, kumat menjengkelkannya, yakinlah bahwa ya itu kuasa Allah. Kuasa Allah lah yang merawat cinta Anda, hai para suami, hai para istri. Kuasa Allah lah yang memampukan Anda bertahan, walaupun semenjengkelkan apapun pasangan Anda. Bahkan saudara, ketika di masa pandemi yang hampir 1 tahun loh ini, melanda dunia, dan Anda masih bisa bertahan, percayalah itu juga karena kuasa Allah. Ketika Anda masih bisa makan 3 kali sehari di masa sulit ini, percayalah itu juga karena kuasa Allah. Oleh karena itu pekalah dan sadari itu semua, maka Anda akan takjub. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu biarlah rasa takjub akan kuasa Allah itu dapat mewarnai hari-hari dalam kehidupan kita. Jangan biarkan seluruh berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini lewat begitu saja, tanpa menyita perhatian Anda dan tanpa membuat Anda takjub. Biarlah juga kita sadar bahwa di balik hal-hal yang amat sederhana pun, di situ ada tangan Allah yang memelihara kita dengan begitu luar biasa. Bahkan percayalah bahwa di masa pandemi yang harus diakui cukup menakutkan ini, di situ ada kuasa Allah yang bekerja. Oleh karena itu selamat mengagumi dan takjub akan kuasa Allah itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari
anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 7 Februari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sehingga kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan biarlah kami boleh terus merasakan perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang sungguh menakjubkan, sehingga kami juga boleh terus dipakai menjadi alat di tangan-Mu untuk juga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk setiap pergumulan hidup yang dihadapi oleh diri kami masing-masing. Baik kami yang bergumul di tengah-tengah kondisi kesehatan yang kurang baik, Tuhan berikan kami kesembuhan, agar melalui perawatan dan pengobatan kami boleh kembali memiliki tubuh yang prima. Dan kiranya Engkau juga yang menjaga, melindungi setiap kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami juga boleh memiliki kondisi kesehatan tubuh yang baik, imunitas tubuh yang kuat, sehingga kami boleh terhindar dari virus COVID-19 ini.
Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah keluarga, terutama mereka yang mengalami ketidakharmonisan relasi dalam keluarga. Tuhan, pulihkanlah mereka, pulihkanlah keluarga-keluarga umat-Mu, berikanlah cinta kasih Tuhan, berikanlah damai sejahtera Tuhan, sehingga setiap keluarga-keluarga umat-Mu boleh membina dan membangun relasi yang dilandasi dengan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah usia lanjut mereka. Tuhan juga berikan kekuatan dan terutama juga sukacita, sehingga dalam melewati hari-hari mereka juga tetap dapat menjadi saksi Tuhan, teladan iman bagi generasi-generasi yang lebih muda. Kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan memberkati para pelayan-Mu, berikanlah kesatuan hati bagi majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, agar dalam melakukan kehidupan, kesaksian, pelayanan, dan persekutuan di tempat ini, semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus yang akan kami rayakan bersama minggu depan. Tuhan yang kiranya mempersiapkan kami, melayakkan kami, agar kami boleh mengikuti perjamuan kudus melalui online dengan hati yang siap. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sapaan Tuhan melalui perayaan perjamuan kudus yang minggu depan akan kami rayakan bersama. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan juga sertai agar gereja-gereja-Mu juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemimpin bangsa negara kami, biar mereka juga boleh diberikan kebijaksanaan, sehingga dalam mengambil keputusan, mereka juga boleh memikirkan kehidupan rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di daerah bencana alam, Tuhan juga sertai mereka, lindungi mereka, agar mereka juga dapat merasakan pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya persembahan. Karena kuasa Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka sekarang saat bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur padanya. Seperti tertulis dalam kitab Roma 11:36, sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja atau ditransfer ke rekening gereja, dan atau dapat melalui media online yang diinginkan dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Mari bawa segenap pujian dan persembahan bagi Allah kita yang tinggi dan kudus. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tak tentu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodrat-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan untuk membangun kerajaan Tuhan di dalam melalui gereja ini. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Tuhan memampukan kami para majelis yang ditugaskan untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas pemujian dan pelayanan, sehingga ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah kami mengucap syukur dan ampunilah salah dosa kesalahan kami yang kami tunaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sungguh, hanya karena anugerah-Nya kalau kita boleh mengenal Allah yang begitu luar biasa. Tapi hendaknya sukacita ini tidak berhenti pada diri kita saja. Dia memanggil kita untuk mengikut-Nya, untuk mengabdi padanya. Biarlah kita yang sudah diselamatkan oleh darah-Nya boleh terus mencerminkan Allah dan memperbincangkan kehebatan kuasa-Nya supaya dunia boleh mengenal Dia. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah yang kuasanya sungguh takjub dan heran. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah menyebarkan kebesaran kuasanya. Syukur kepada Allah, kami mau menyebarkan kebesaran kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ku